Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, Assalamualaikum. Hello everyone, annyeonghaseyo. Kami bertiga di sini akan memaparkan terkait urgensi RUU KUHP. Oke, kali ini di saat hujan sedang turun-turunnya lebat-lebatnya di Fakultas Hukum kita tercinta ini, tidak menyurutkan semangat saya untuk menjelaskan kepada rekan-rekan semua mengenai apa? Tujuan pemidanaan. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai 5 materi. Yang pertama adalah tujuan pidana, yang kedua adalah tujuan pedoman pemidanaan, yang kemudian yang ketiga ada asas-asas dalam RUU KUHP, dan kemudian ada kategori sanksi pidana dan juga pedoman pemidanaan. A few moments later. Oke, yang pertama kita masuk ke tujuan pidana. Dan sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih bedanya pidana dan pemidanaan. Jadi, kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Nah, yang pertama ada tujuan pidana. Tujuan pemidanaan ada kaitannya dengan hakikat dari pemidanaan, bahwasanya hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar. Nah, kemudian yang kedua ada tujuan pedoman pemidanaan dalam pasal 51 RUU KUHP, yang dimana pemidanaan bertujuan untuk yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kemudian yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian, di dalam ketentuan umum buku 1 RUU KUHP bahwa dimasukkan perumusan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Dirumuskannya hal ini bertolak dari pemikiran. Yang pertama, sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem bertujuan atau purposive system, dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ada tujuan pidana, merupakan bagian integral atau subsistem dari keseluruhan sistem pemidanaan atau sistem hukum pidana. Di samping sub-subsistem lainnya yaitu subsistem tindak pidana, ada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan juga pidana. Kemudian yang ketiga ada perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, dimaksudkan sebagai fungsi pengendali atau kontrol atau pengarah dan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofi, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat ada dilihat secara fungsional atau operasional. Sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi atau kebijakan legislatif, tahap aplikasi atau kebijakan judisial atau judikatif, dan tahap eksekusi atau kebijakan administratif atau eksekutif. Oleh karena itu, sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Kemudian yang kedua ada teman saya Nurnisa Sane ya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Amanda Azola Prameswari. Kita akan masuk ke dalam asas-asas dalam RUU KUHP. Yang pertama ada asas wilayah atau teritorial, itu dalam pasal 4 RUU KUHP. Ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan A. Tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, B. Tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, C. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Yang kedua itu ada asas perlindungan dan asas nasional pasif. Itu ada di dalam pasal 5 RUU KUHP.
ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: pertama, keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; kedua, martabat presiden, wakil presiden, atau pejabat Indonesia di luar negeri; ketiga, mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Yang keempat, perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia. Kelima, keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan. Yang keenam, keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia. Yang ketujuh, kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, atau yang terakhir, warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. Selanjutnya ada asas universal, yaitu ada di pasal 6 dan pasal 7. Ya, pasal 6-nya itu berisi ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Selanjutnya pasal 7, yaitu ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. Yang kemudian asas nasional aktif itu terdapat di pasal 8. Yang pertama, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori 3. Selanjutnya, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat pidana dilakukan. Yang terakhir, warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Selanjutnya saya akan mengoper dengan teman saya. Silakan. Kapurka, my friends. Oke, kemudian berikutnya ada asas legalitas, ya my friends. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dan yang harus jadi catatannya itu asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Kemudian ada dalam RUU KUHP yang menyatakan bahwasanya pasal 1 tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindak pidana kecuali perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kemudian yang kedua, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Kemudian pada pasal 2 yaitu ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian
Kemudian berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 ayat 1 sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat mengenai kategori sanksi pidana pada pasal 79 RUU KUHP. Jadi bahwasanya pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan yang pertama ada kategori 1 yaitu 1 juta rupiah, kategori 2 yaitu 10 juta rupiah, kategori 3 ada 50 juta rupiah, kategori 4 ada 200 juta rupiah, kemudian kategori 5 ada 500 juta rupiah, kategori 6 2 miliar rupiah, kategori 7 ada 5 miliar rupiah, kemudian yang terakhir kategori 8 ada 50 miliar rupiah. Kemudian saya akan serahkan kepada teman saya, Cynthia. Udah Cynthia, dipersilakan. Baik, terima kasih Amanda Zola. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang tadi. Pidana terdiri atas yang pertama pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pidana pokok sebagaimana dimaksud pasal 64 huruf A terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf B terdiri atas pencabulan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. 5. Pedoman pemidanaan pasal 53 RUU KUHP. Ayat 1, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Nah, itu dia pemaparan dari kami mengenai urgensi RUU KUHP. Nah, sebelum saya tutup, saya punya sebuah password yang ingin saya tanyakan pada teman-teman semuanya. Apa passwordnya teman-teman? Fakultas Hukum? Jurusan Idola, lulusannya Primadona. Nah, itulah yang dapat kami bertiga sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesalahan murni dari kami, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sudikha.